不是什么大嫂呢？别以为你嘴，要不看在本小姐，你我他的傲慢，为何心跳这？他怎么这么强？天蝎的仙兽，只要我略施。大哥，3息之后小一只长虫，干脆。他会的可真强，不怪好嘞。谁不好？偏偏得罪我家一，头要爆了！要。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-588. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 587. Kemarin, Muyun dengan sangat mudah menghabisi musuhnya dan juga berhasil mendapatkan token dari peri emas. Karena baru kali inilah mereka melihatnya, jadi Jusian pun mencoba untuk mempelajarinya. Tapi Muyun kedatangan tamu yang lebih kuat, yakni Ryerusu. Muyun harus mengulur waktu agar Jusian bisa dan cepat mempelajari token tersebut. Setelah token itu tidak terlalu berguna, jadi Muyun pun memberikannya kepada Hirusu. Sementara Deini sangat tertarik kepada Muyun dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Muyun melakukan perjalanan demi mencari token lainnya, dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Chen Yuju. Berhubung tempat ini memiliki aura jahat yang begitu kuat, jadi Muyun menggunakan darahnya untuk menahan hal itu. Selain itu, ia juga telah berhasil membantu gadis tersebut. Tapi Chen Yuju malah salah paham kepadanya. Tidak hanya itu saja, namun ia berusaha untuk mengambil token peri emas dari tangannya. Saat kemudian ada Yishoin yang berusaha untuk mengganggu mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yishoin tahu siapa Muyun dan dia sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Dan seharusnya ia bersyukur karena Muyun bisa dia habisi tanpa merasakan penderitaan. Tapi saat hendak melakukan penyerangan, Muyun dengan teknik barunya dapat dengan mudah melukai kaki Yishoin. Padahal dia itu adalah peri langit tingkat 2, namun tak bisa menahan serangan Muyun. Ini tentu saja membuat Chen Yunju semakin terpukau oleh kemampuannya. Sementara Yishoin baru sadar kalau lawannya ini sangatlah kuat. Bahkan teknik andalan yang ia latih selama 100 tahun bisa dipatahkan dengan mudah. Ia mencoba untuk lari, namun Muyun memberikannya peringatan karena jika dia lari, maka akan dia serang. Alhasil, Yishoin segera memohon ampunan. Ia bersedia menjadi pelayannya dan akan bekerja keras untuk membantunya. Apapun akan dirinya lakukan meskipun nyawa adalah taruhannya. Yishoin juga memanggil Chiyuju sebagai kakak ipar agar bisa membantunya. Meskipun ini sempat membuatnya senang, namun Chiyunju berusaha untuk tetap tenang dan meminta agar ia tidak dipanggil sebagai kakak ipar. Namun meskipun begitu, Chiyunju tetap mencoba untuk menyarankan Muyun memaafkan Yishoin. Anggap saja ini demi menjaga mukanya. Tapi Muyun malah menggodanya yang membuat gadis itu malah kesal. Hanya saja dia ini bingung, padahal Muyun begitu sombong, namun tak mengapa jantungnya berdegup dengan kencang. 真是好帅呀，还不是什么大嫂呢？别以为你嘴，要不看在本小姐，你他的傲慢，为何心跳这？ Ia kembali memberitahu Muyun kalau Yishoin saat ini hanyalah klon saja, sementara tubuh aslinya merupakan peri langit tingkat 5. Tentu saja ini membuat Muyun tertarik. Sementara Yishoin teruslah memohon agar dapat diampuni. Selain itu, semua ini bisa terjadi karena perkataan Qin Tianyu yang mengatakan kalau Muyun adalah pria lemah yang sangat sombong. Jadi karena itulah ia pun tertipu dan hampir meninggoy. Setelah melihatnya secara langsung, Muyun ini ternyata sangatlah kuat. Yishoin berjanji jika bertemu Qin Tianyu, dia ini akan menghabisinya. Muyun akan mengampuninya, tapi dia itu memasang sebuah segel kepadanya. Jika dia itu bertindak sembarangan, maka Muyun akan menghukumnya. Alhasil ini pun membuatnya ketakutan. Mereka pun penasaran bagaimana bisa Muyun sekuat itu. Bahkan mayat semut besar itu ternyata dikalahkan oleh Muyun.
Padahal Hee Seoin berpikir itu adalah ulah Chu Yunju. Perjalanan akan mereka lakukan di mana Muyun hendak menghabisi Qin Tianyu. Namun Hee Seoin ingat di sana ada binatang peri tingkat 3. Jadi dia itu pun membangunkan binatang tersebut yang adalah ular besar mata hijau. Penyerangan langsung saja ular itu lakukan, namun Muyun mudah menghindarinya. Tapi itu telah menghentikan perjalanan mereka. Hee Seoin akan maju demi bisa membuktikan kesetiaannya. Ia berjanji dalam 3 kali gerakan saja ular itu dapat dia kalahkan. Namun belum apa-apa, Hee Seoin itu malah terpental. Semua ini tentu adalah rencananya agar bisa membuat Muyun dalam bahaya. 他怎么这么强？天界的仙兽，只要我略施。大哥，3息之后小。 Sambil berpura-pura pingsan, ia pun berharap agar ular besar itu menghabisi nyawa Muyun. Chu Yunju sendiri sangatlah takut, terlebih lagi kekuatannya tengah menurun, jadi dia tak bisa bertarung dulu. Muyun memilih menggunakan transformasi naga dan meminta ular ini untuk tunduk di hadapan naga sejati. Transformasi naga ini membuat mereka terkejut, karena ternyata Muyun memiliki begitu banyak keunggulan. Chu Yunju berusaha untuk menjaga sikapnya agar seakan-akan Muyun tidak tahu kalau dia sangatlah menyukainya. Tapi dia tidak ingin melewatkan Muyun yang tengah bertelanjang dada. Dengan transformasi naga membuat ular ini pun lari ketakutan. Sementara itu, Hee Seoin memuji Muyun karena ular lemah itu tidak bisa mengungguli kemampuan hebat dari kakaknya. Chu Yunju sadar betul kalau dia ini terlalu berlebihan. Selain itu, Muyun juga tahu kalau ini adalah ulahnya. Jika Hee Seoin berani bertindak macam-macam lagi, maka dia itu bisa menjamin akan menghabisinya. Segel yang ada pada Seoin bukanlah sekedar hiasan, namun itu memang adalah kenyataan. Rasa sakit yang luar biasa langsung dirinya rasakan, karena dia itu sudah berani berbuat macam-macam. Untung saja Muyun masihlah memberikan kesempatan. 一只长虫，干掉。他会的可真强，可倒好嘞。谁不好？偏偏得罪我家一，头要爆了！哎呦！ Saat kemudian ular barusan keluar lagi sambil memberikan sesuatu, di mana ini membuat Chu Yunju senang, begitu pula dengan Muyun. Ular ini tahu diri dan memberikan buah energi pil sebagai tanda permintaan maaf. Dengan memakan buah itu, maka kultivasi mereka akan naik secara pesat. Tapi sebelum Chu Yunju memakannya, Muyun segera melarangnya. Sayang sekali aromanya sudah terhisap. Padahal buah ular langit giok merah memiliki efek pengikat jiwa yang sangat kuat. Benar saja, Chu Yunju langsung mengkokop abang Muyun, di mana itu membuat mereka terkejut. Untung saja iman Muyun masihlah kuat dan berusaha untuk menenangkan Chu Yunju. Akan tetapi Chu Yunju yang sudah tenggelam dalam hawa nafsu menahan Muyun dengan kekuatannya dan kembali mengkokopnya. Dan apa yang terjadi sekarang, maka mau tidak mau Muyun akan meladeninya. Selain itu, ini juga dilakukan demi menyelamatkan Chu Yunju. Sebuah penghalang pun Muyun ciptakan agar tidak dilihat oleh Hee Seoin. Sebenarnya dia itu agak iri karena Chu Yunju pintar dalam mengambil hati Muyun. Bahkan dia itu tidaklah memiliki kesempatan untuk meminta buah tadi. Mau tidak mau dia hanya bisa menunggu mereka. Waktu teruslah berlalu hingga 7 hari kemudian. Hee Seoin kesal kepada ular ini karena malah ketakutan melihat sedikit aura dari Muyun. Bahkan sampai mengeluarkan hartanya. Ular ini pun memukulnya karena kesal dengan perkataannya itu. Sesaat kemudian penghalang itu pun sudah hancur, di mana setelah kokop mengkokop, kultivasi mereka ternyata mengalami kenaikan. Muyun sudah berada di ranah peri langit tingkat 1. Sementara Chu Yunju di peri langit tingkat ketiga. Hee Seoin saatlah terkejut karena dan begitu, maka ia sudah tidak memiliki kesempatan untuk bebas. 雨天蛇骨，有极强的勾魂。我不是喜欢你吗？罢了，都要救他。他又变强了。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Muyun yang langsung saja memberikan tendangan manja kepada Qin Tianyu karena kesal dan apa yang telah dia perbuat kepada Tian. Kedatangannya tentu saja membuat Qin Tianyu menjadi sangat panik. Terlebih lagi, Hee Seoin juga ada di sisinya. Muyun bertanya apa saja yang telah dia lakukan kepada Tian hingga terluka sampai separah itu. Namun karena Qin Tianyu tidak kunjung menjawab, jadi Muyun langsung saja memberikan serangan manja kepadanya supaya mulutnya itu bisa berbicara.
的人刚刚。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.